Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang ada bapaknya ini, beri kemampuan hamba-Mu dan cakap dan berkata-kata ya Tuhan. Ya semuanya apa yang disampaikan berasal daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo shalom saudara. Shalom pagi. Terima kasih Bapak Gembala Pak J sudah memberi saya kesempatan yang seharusnya hari ini Pak Titus yang khotbah ya. Pak Titus kita tahu saat ini dia ada sakit autoimun Bapak Ibu. Jadi kita coba untuk sama-sama mendoakan dia ya. Dia minggu depan ini ada akan ke Malaysia untuk dioperasi ya. Caranya. Jadi hidup ini ada kesempatan Bapak Ibu. Ya, jadi selama kita masih kuat, layanilah Tuhan. Ya, amin. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ini semua nanti semua sebenarnya. Saya juga bisa juga yang muda juga bisa juga dipanggil Tuhan duluan. Ya, saudara ya. Jadi kalau pada saat kita dipanggil Tuhan, paling nggak kita bisa menunjukkan apa yang kita sudah lakukan buat Tuhan gitu. Hidup kita boleh berbuah ya Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita akan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kita buka di dalam Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Ya saudara, Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Aku bacakan firman Tuhan. Sudah dapat ya, saudara? Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang ada di atas semua dan oleh semua di dalam semua. Saudara, kita semua di tempat ini adalah gerejanya. Ya, kita adalah tubuh Kristus, kita adalah anak-anaknya. Kita tahu kalau kita ini gereja Tuhan, dari kalau kita perhatikan sejarah gereja dari awal zaman Rasul ya hingga saat ini terus mengalami penganiayaan saudara. Itu nggak bisa dipungkiri, tapi sampai saat ini gereja Tuhan masih bisa ada, sampai saat ini masih bisa eksis itu karena ada tangan Tuhan yang menopang ya. Karena Tuhan sudah berjanji di dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah jadilah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saat ini gereja Tuhan masih bisa bertahan karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Kita tahu gereja Tuhan ya. Kalau kita lihat perkembangannya, banyak orang yang pengikut Kristus dianiaya ya. Kalau sampai sekarang pun kita lihat pembangunan gereja pun sangat susah. Kalau gereja kami di Pademangan, padahal itu gereja udah umur dari tahun 70 udah ada. Gereja udah gede, saya itu menerima. Ya saya dari kecil di situ ya kan, tahun 80. Tapi sekarang kita mau renovasi gereja, tapi itu susahnya setengah mati gitu. Kita harus minta izin ke FKUB, harus ada 80 kakak anggota gereja, terus belum lagi warga sekitar harus ada 60 kakak. Jadi untuk izin aja susah ya. Seperti Bapak aja bilang waktu itu yang di gereja ini aja ya, kalau di belakang nggak ada sebulan ya, udah disuruh tutup. Nah itulah memang kondisi kita di Indonesia ya, seperti itu. Memang gereja Tuhan nggak bisa dipungkiri akan mengalami terus aniaya ya. Tapi kita percaya gereja Tuhan akan terus eksis karena ada Tuhan yang menyertai. Kita harus percaya itu. Ya. Jadi kadang kita melihat Tuhan itu sudah memelihara gerejanya, tapi kadang kita sendiri yang membuat perpecahan. Kalau kita lihat di dunia medsos ya, antar gereja itu, kalau kita tahu di medsos itu, saat gereja ini menjelekan gereja yang lain. Karena apa? Karena beda pandangan. Ya, kalau kita lihat itu, tapi jemaat tuh kadang mungkin nggak ya, tapi kalau antar petinggi-petinggi gereja mereka kan saling menyesatkan gitu. Dia bilang gereja ini sesat, dan kita tahu ya kalau kayak di Kalimantan kita ada banyak penyembuhan ya kan. Tapi ada gereja ini bilang ini sesat gitu, semua sesat. Nah itu kan sebenarnya menyebabkan perpecahan ya. Kita sebagai pengikut Tuhan sebenarnya tidak boleh seperti itu. Walaupun berbeda pandangan, tapi kita harus ingat kita ada satu tubuh di dalam Kristus ya. Itu di dalam eksternal gereja, di dalam, kadang di dalam lingkungan gereja pun
Bisa juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kadang jemaat pulang diperhatikan dikit, ya tersinggung, ya dia pindah ke gereja lain, itu kan sudah biasa seperti itu ya. Kadang pemimpin gereja, kalau tidak ada gereja besar juga, bukannya bawa jemaat dalam hadirat Tuhan, dia hidup dalam perselingkuhan, itu juga ada di tempat gereja yang saya dulu, ya. Jadi ada konflik-konflik tentang dalam gereja. Ya kadang di dalam gereja dalam pemilihan suatu pejabat juga sikat-sikutan. Itu sudah terjadi itu, ya. Jadi bukan hanya di bisnis aja, jadi di dalam gereja pun juga bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, kita akan belajar pada pagi hari kenapa bisa seperti itu, gitu. Kita harus bangkit, saudara, karena gereja Tuhan itu ada karena untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran kemuliaan Tuhan, ya. Gereja Tuhan ini untuk menjadi terang, ya, untuk menjadi apa namanya? Memancarkan kasih Kristus. Biar banyak orang datang kepada Yesus, ya. Maka itu kita sebagai anak Tuhan kita harus bisa berikan apa sesuatu yang berharga buat gereja ini, yang mungkin talenta kita, hidup kita, ya tenaga kita, doa kita, ya kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus mengasihi gereja ini, ya. Di dalam jemaat yang ada kita harus saling mengasihi, yang bangun gereja ini kita harus memiliki kesatuan. Ya, kita akan belajar di dalam kitab Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Yang ini yang kita akan pelajari. Bagaimana Rasul Paulus mengajar jemaatnya agar apa? Agar untuk berusaha memelihara dan memiliki kesatuan roh, satu tubuh, satu iman, satu pengharapan di mana Kristus adalah kepala dari semua gerejanya. Nah, awal dari pelayanan di Efesus kita bisa lihat dari Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Itu dimulai dari 12 orang. Kalau kita lihat tuh, kalau kita baca dari 12 orang jemaat dimulainya dari gereja kecil, tapi mereka semangat dalam mencari wajah Tuhan. Mereka semangat di dalam berdoa bersama. Mereka bertekun dalam pengajaran, ya. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai kalau kita lihat sampai sapu tangannya Paulus itu bisa menyembuhkan orang sakit, ya. Terus juga bisa orang yang kerasukan banyak yang dibebaskan, ya saudara. Jadi waktu itu jemaat Efesus begitu menggebu-gebu dalam melayani Tuhan. Mereka begitu semangat, luar biasa semangatnya. Tapi kalau kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7, kalau kita lihat jemaat Efesus, di situ malah Tuhan mencelah jemaat Efesus. Ya karena apa? Karena dia meninggalkan kasih yang semula. Yang dulu dia begitu berapi-api melayani Tuhan, tapi endingnya Tuhan mencelah, ya, karena dia apa? Meninggalkan kasih yang semula. Nah, demikian juga dengan hidup kita saat ini. Kita introspeksi apakah dulu kita melayani Tuhan, kita berapi-api sampai sekarang, mungkin kita masih gak ada kasih Tuhan gak dalam hidup kita? Apakah kasih kita sudah luntur? Nah, kita harus introspeksi pada pagi hari ini, ya saudara. Biar kasih kita kepada Tuhan tetap menyala-nyala, ya saudara. Dalam kitab Efesus misi dua hal penting kalau kita pelajari dalam kitab Efesus. Nah, di dalam pasal 1 ayat 3 Paulus banyak mengajarkan tentang doktrin-doktrin tentang kekayaan orang-orang terpilih. Ya, bagaimana orang sudah diselamatkan, doktrin bagaimana kasih karunia itu seperti apa. Nah, di dalam Efesus 4 sampai 6, Paulus banyak mengajarkan tentang hal-hal praktis yang berhubungan dengan doktrin yang diajarkan Paulus. Bagaimana tanggung jawab kita di dalam gereja, di dalam Kristus, untuk membawa kita hidup dalam kesatuan, kesucian, keharmonisan, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memberi dampak. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana supaya hidup kita ini bisa berdampak, ya. Kita bisa memiliki kesatuan dalam sebuah gereja. Nah, kita sebagai orang percaya sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tentunya kita ingin hidup kita menjadi dampak. Dimanapun kita berada, kita bisa memberikan pengaruh yang positif. Ya, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita baca di dalam ayat 1. Jadi kalau kita untuk baca di dalam ayat 3 sampai 6, kita harus lihat konteksnya di ayat 1 dan 2. Di dalam ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, ini merupakan nasihat Paulus agar apa?
agar jemaat Efesus hidup sesuai dengan panggilannya. Ya. Pada itu Paulus sedang menjadi tahanan di Roma. Kita tahu si Paulus ini ditahan karena apa? Bukan karena dia jahat, karena dia memberitakan Injil, ya. Karena dia bersaksi buat Tuhan, maka itu dia dipenjara, tapi dia nggak malu menyampaikan itu. Paulus memberikan nasihat agar kehidupan orang percaya harus berpadangan dengan panggilan Tuhan. Nah itu kita harus pegang itu, ya. Sebagai orang percaya kita harus hidup dalam panggilan Tuhan. Nah pertama kita harus temukan panggilan dalam hidupmu, saudara. Kita harus mengerti apa panggilan Tuhan dalam hidupmu, ya saudara ya. Jadi panggilan itu adalah tugas ilahi yang unik diberikan Allah dalam hidupmu untuk dilakukan apa? Dengan kesetiaan, ketaatan, komitmen dan pengabdian. Jadi panggilan itu Tuhan nggak pernah, itu bukan sebuah perintah, karena itu panggilan. Jadi ada respon dari kita, ya, supaya kita mengerjakannya tidak terpaksa, tapi dengan tulus. Tapi kita lakukan dengan senang hati. Nah seperti mic ini, Bapak Ibu, Tuhan menciptakan mic ini pasti ada fungsinya, ya kan? Gunakan, nggak mungkin mic ini buat mengulut cabai atau apa ya. Tapi Tuhan menciptakan, orang yang menciptakan ini pasti untuk agar mic ini bisa untuk membuat suara kita menjadi lebih keras, ya, bisa terdengar. Nah demikian juga dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita, pasti Tuhan mempunyai tujuan dalam hidup kita. Nah kita itu unik, masing-masing kita lihat aja kita unik, nggak ada muka yang sama, ya semuanya berbeda semua. Jadi kita aja, sidiknya aja nggak ada yang sama. Maka itu kita unik di hadapan Tuhan. Nah panggilan Tuhan itu akan memenuhi bukan hanya hati Anda, namun juga pikiran kita. Nah di dalam panggilan itu kita nggak mungkin ya dalam proses, dalam sekejap langsung kita dapat. Ya, itu semua ada proses. Jadi dengan talenta kita, melayani Tuhan dengan kemampuan kita. Jadi panggilan itu akan menyebabkan hati kita puas kalau kita melakukannya. Kita akan berbahagia. Ya, istilahnya walaupun nggak dibayar pun kita tetap melakukan dengan sukacita. Ya, jadi panggilan itu kalau kita misalnya dipanggil, ini kita kasih contoh ya. Kita sebagai pendoa, kita dipanggil sebagai pendoa. Kita harus lakukan dengan sukacita. Jadi dimanapun kita berada, kita berdoakan yang buat pemimpin kita, yang kita berdoa buat negara kita, ketemu orang kita doakan. Kalau kita benar-benar sebagai pendoa, Tuhan panggil, pasti ada sukacita. Kita akan lakukan itu dengan segenap hati kita. Nah kalau kita dipanggil Tuhan sebagai, misal sebagai pendeta, nah jadilah pendeta yang berintegritas. Ya jangan sampai apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dilakukan. Ya, kalau sebagai pengusaha kita dipanggil, jadilah pengusaha yang jujur, ya, pengusaha yang berkenan di hadapan Tuhan. Bantulah umat Tuhan, bantulah gereja Tuhan di tempat ini, gitu. Sebagai pengusaha dia boleh menjadi gereja yang kuat, ya, karena gereja itu butuh dana yang besar. Amen. Ya, nggak mungkin gereja berjalan tanpa dana, pasti itu butuh dana yang besar, ya kan? Karena ada pekerjaan Tuhan di situ. Ya, jadi panggilan Tuhan itu tidak selalu melayani di gereja, yang tadi saya bilang. Tuhan memanggil para rasul untuk melayani gereja-gereja, ya gereja-gereja awal. Terus Tuhan juga memanggil Musa untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ya, demikian juga dengan Yusuf. Tuhan memanggil Yusuf untuk apa? Untuk memberikan biar bangsa itu tidak mengalami kelaparan, dia bisa saksi untuk Firaun. Nah demikian juga dengan hidup kita. Kita ini dipanggil karena kita unik, ya saudara ya. Di dalam rohani, dalam pemerintahan, bisa dalam ilmu pengetahuan, ekonomi. Jadi orang dipanggil itu nggak selalu menjadi pendeta, bisa jadi dokter, notaris, semua. Kita tuh semua ada panggilannya. Pertama ada panggilan umum, yaitu kita semua dipanggil jadi anak-anaknya. Kita harus tahu itu. Tapi ada panggilan yang spesifik yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita lihat kalau misalnya ada orang bapak dipanggil sebagai penginjil, misalnya bapak B dipanggil sebagai penginjil, nah itu juga unik juga. Bisa juga nih bapak ini menginjil sebagai apa? Menginjil anak jalanan. Yang ini menginjil orang tua, menginjil anak-anak. Di dalam penginjilan pun juga bervariasi. Ya, jadi Tuhan memiliki maksud ilahi di dalam semua bidang kehidupan. Dia membutuhkan anak-anaknya, ya, dimanapun di dalam kehidupan dia butuh anak-anak untuk apa? Untuk kepanjangan tangannya. Jadi Tuhan itu dari kita ini, Tuhan itu dia melihat hati kita. Tuhan utus aku, pakai hidupku. Itu yang Tuhan itu sebenarnya, ya. Nah, percayalah
apa yang kita lakukan, perbuatan apapun yang kita lakukan itu pasti akan menyenangkan hatinya. Ya, bagaimana cara kita menemukan panggilan dalam hidup? Nah ini penting ya, yang pelayanan, oke, jemaat Tuhan di tempat ini, bagaimana cara kita menemukan panggilan dalam hidup? Pertama kita harus berdoa untuk minta tuntunan Tuhan, karena panggilan itu berasal dari Tuhan, ya, karena Dia akan memanggil kita. Kedua, jadilah murid yang mau belajar, yang taat melakukan perintahnya. Itu penting, karena dalam perintah itu kita akan setia dalam melakukan hal yang kecil, ya, nanti Tuhan akan percayakan dengan hal yang besar. Ketiga, di dalam panggilan itu pasti kita siap untuk diproses, saudara. Kadang Tuhan izinkan sesuatu dalam hidup kita, ya, untuk apa? Supaya kita dikuatkan, ya, supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Dia melintas kita tuh menjadi pribadi yang apa? Supaya kita nggak gampang menyerah, ya. Jadi ketika menghadapi permasalahan, kita bisa penuh dengan ucapan syukur, ya, hadapi dengan tidak bersungut-sungut. Nah, yang keempat, melangkah dengan iman, ya, maka kau akan diperlengkapi. Jadi panggilan itu kita harus temukan, kita harus berusaha dari diri kita. Temukan panggilan di dalam hidupmu agar engkau bisa berdampak dan memberikan pengaruh yang baik bagi gerejamu dan dimanapun engkau ditempatkan untuk berkarya. Nah yang kedua yang kita dapat di ayat 2, ya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah di dalam ayat 2 ini kita lihat, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bukan karena ini berbicara tentang pelayanan, ya saudara. Ketika kita melayani seseorang, itulah kita sedang menunjukkan kasih Kristus, saudara. Pelayanan ini bukan hanya di dalam gereja saja, bisa jadi user, ya, asyik, mungkin jadi pendoa, jadi pemusik. Nah, tapi juga pelayanan itu harusnya di dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Ya, mungkin di dalam sekolah, di dalam kantor kita, di dalam bisnis kita, di dalam semua profesi apapun, itulah pelayanan kita. Kalau kita lihat di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36, nah kalau kita lihat firman Tuhan ini, Tuhan berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu merawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Inilah pelayanan yang Tuhan mau, ya saudara, ya. Kita perhatikan orang-orang di sekitar kita. Kalau ada yang susah, kita bantu mereka, ya. Kalau ada yang sakit, kita itu jenguk mereka. Nah itu yang Tuhan mau sebenarnya. Kita harus memiliki 3 sikap di dalam pelayanan, yaitu di dalam ayat 2 yang kita lihat, hendaklah kamu selalu apa? Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Nah ini 3 sikap ini sebagai kuncinya yang Tuhan mau ajarkan. Di dalam pelayanan kita harus memiliki 3 sikap, yaitu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Nah, rendah hati adalah suatu sikap yang menyadari kita tuh punya keterbatasan, ya. Rendah hati itu namanya. Maka itu kadang ada orang suka memuji kita kan, kamu suaranya bagus, ya, bisa bikin pujian. Tapi kalau orang yang rendah hati pasti dia nggak sombong, dia ngaku, dia pasti bilang ini semua karena Tuhan, ya kan? Karena saya dipercayakan, itu bukan karena saya, itu semua karena Tuhan. Itulah orang yang rendah hati. Kita harus belajar rendah hati dari siapa? Dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Tuhan Yesus itu kalau di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, ya, Dia itu Allah loh. Tuhan Yesus itu Allah. Dia pencipta langit dan bumi, ya, kita harus tahu, ya. Dia datang ke dunia ini lahir sebagai apa? Sebagai bayi, ya, di kandang domba, ya. Dia nggak datang dengan sebagai raja gitu. Nah, dia datang sebagai hamba untuk apa? Untuk melayani. Nah, ini Tuhan Yesus saja datang, dia sebagai raja pencipta langit dan bumi, tapi dia datang untuk apa? Untuk melayani. Nah, bukan dilayani, ya saudara, ya. Kita harus memiliki sikap seperti Yesus. Kita kalau dalam pelayanan kita juga harus sebagai hamba, ya, sebagai hamba yang taat pada tuannya, ya. Yang kedua, sikap lemah lembut. Nah, sikap lemah lembut adalah sikap yang baik hati, tidak pemarah. Bukan artinya lembek, ya. Lemah lembut itu bukannya mulai gitu kan, jalannya pelan. Nah, jadi istilahnya tuh lemah lembut itu adalah kita tekankan pada sikap, nggak peduli orang itu lemah atau kuat, ya. Yang diperhatikan adalah sikapnya. Justru orang yang lemah lembut itu adalah orang yang berserah kepada Tuhan.
Ya, dia nggak mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang lemah lembut itu ketika dia punya jabatan, ya kan, dia punya kekuasaan, tapi dia nggak menekan orang. Nah, itulah orang yang lemah lembut sebenarnya. Orang lemah lembut adalah orang yang kuat, yang bisa menguasai dirinya, yang bisa menguasai kekuatannya. Nah, Yesus juga pada saat disalib, ya kan, dia juga nggak marah loh. Dia malah mengampuni orang yang bersalah, ya kan, kepada dia kan. Nah, kita harus belajar untuk lemah lembut, ya, karena di situ dibutuhkan dalam pelayanan, dibutuhkan hati yang lemah lembut. Saya juga pernah kan dari Asia juga, karena kalau dalam pelayanan itu di gereja besar banyak rintangannya. Kita disorot sebenarnya, ya. Kadang ada jemaat duduk di pinggir, kita persilakan jemaat yang lain untuk datang. Dia nggak mau geser, nggak mau apa. Karena ada seperti itu. Ya, dia malah marah. Siapa nama kamu? Kok gitu? Sampai segitunya. Ya, nggak tahu saya siapa. Gitu. Jadi dia nggak mau digeser. Jadi duduknya memang udah nyamannya di situ. Nah, dan kita harus berpikir lemah lembut. Nah, yang ketiga, sabar. Ya, sabar itu adalah ketahanan, ketekunan, ketabahan, penantian. Kesabaran adalah salah satu buah roh, ya saudara ya. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita harus melatih kesabaran kita. Ya, kalau kita melatihnya paling gampang dari mana? Dari kita berdoa. Nah, itu kesabaran yang paling sejati. Ketika kita menunggu jawaban doa, itulah kesabaran kita sebenarnya. Ya, kadang Tuhan tuh nggak jawab langsung dijawab, bisa 5 tahun, 10 tahun. Kayak teman saya pendeta 14 tahun baru punya anak. 14 tahun baru punya anak. Ya, coba kalau dia berhenti, dia nggak berdoa lagi, itu pasti nggak terjawab itu. Di dalam 14 tahun itu dia berdoa menanti baru dijawab sama Tuhan. Itulah kesabaran sebenarnya. Jadi di dalam pelayanan itu dibutuhkan kesabaran, ya saudara ya. Ya, kalau gembala kita itu kita lihat sangat sabar ini Pak ini, ya kan. Jadi gembala itu nggak susah, nggak gampang loh. Itu kalau bukan panggilan itu nggak bisa jadi gembala, ya. Karena gembala dimanapun tuh pasti diperhatikan jemaatnya, ya kan. Seperti ikan di dalam akuarium, kita ngeliatin apa gerak-geriknya, itu gembala itu. Nggak gampang jadi gembala, kalau bukan panggilan susah untuk jadi gembala, ya. Jadi sikap rendah hati, lemah lembut dan sabar harus dimiliki oleh orang percaya dalam melakukan tugas pelayanannya. Lakukan pelayanan dengan setia. Melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Nah, saya mau cerita tentang muncul kemuliaan Tuhan. Dulu saya adalah orang yang biasa-biasa. Seperti Bapak Ibu, kalau misalnya ke gereja duduk cupu rasanya ya pasti itulah culun banget, ya kan. Sekarang juga masih culun. Nah, dulu saya SMA ya, saya konsep ibadah pasti saya tuh selalu dalam hati saya ingin berkhotbah gitu. Suatu saat saya ingin berkhotbah, selalu saya itu betul di dalam gereja saya selalu bilang suatu saat saya ingin berkhotbah di tempat itu gitu. Selalu itu saya tanamkan gitu sebenarnya, ya kan. Makanya tuh anak-anak muda di tempat ini kalau punya mimpi, misalnya mau apa, kalau dalam hati dulu, ya. Nanti Tuhan pasti mendengar itu. Apapun Tuhan pasti mendengar. Nah, waktu saya mau kuliah, sebenarnya saya mau masuk sekolah teologi. Cuma saya hati ini kayaknya nggak masuk, saya anak pertama, ya kan. Saya masih punya 2 adik, ya. Saya nggak mungkin, orang tua saya juga bukan orang yang maksudnya yang cukup juga, masih cukup buat orang yang kaya juga, bukan, ya. Jadi dalam proses itu saya putuskan untuk mengambil manajemen. Nah, itu kerja saya. Dengan penyesalan hati kenapa saya ngambil manajemen gitu, tapi itu berjalan, udah berjalannya waktu, ya. Umur 27 tahun, ternyata di dalam dunia sekuler itu karir saya lumayan bagus lah istilahnya. Umur 27 tahun saya sudah menjadi manajer. Nah, itu kebanggaan juga. 27 tahun saya bisa menikah, punya segalanya. Terus saya juga ikut ujian-ujian kayak ujian pajak. Nah, anak muda nih, ya, saya ikut ujian pajak, lulus. Saya juga sekarang udah izin konsultan pajak saya juga udah punya, maka itu, ya saudara ya. Tapi seiringnya waktu, kemapanan ini udah mulai. Nah, disitulah saya mulai diproses sama Tuhan. Ya, saya udah mulai lupa. Jadi di tahun 2015, kalau
Kalau saudara mau lihat nih, saya di 2015 terlibat utang yang sangat besar, saudara. Ini saya di apa namanya di nggak apa namanya sama adik saya, ya sama saudara saya terlibat utang hampir 500 juta, saudara. Ini nggak main-main nih, seorang pegawai tapi punya utang hampir 500 juta, itu bunga berbunga itu, bunga berbunga. Wah itu berat sekali itu. Enggak, saya benar-benar down. Itu sampai saya hidup nggak berani loh. Itu utang kartu kredit istilahnya dipakai saudara saya, cuma saya yang nalang semuanya. Tiap hari orang kolektor datang ke rumah, telepon kantor, saya nggak berani pulang loh. Saya pulang selalu malam, nggak berani pulang. Pokoknya udah jam 10 saya jadi pulang kantor, saya ngitung-ngitung dulu. Ke Cempaka Putih, kemana, ke mall, nggak berani pulang karena orang kolektor nunggu di rumah. Wah itu, saya bilang, wah Tuhan, ini apa yang salah dengan saya bilang, kenapa bisa nasib saya seperti ini gitu kan, utang begitu banyak, saya harus tanggung gitu. Wah dari situ Tuhan mulai tunjukkan jalan. Saya cek ini WA orang kolektor tapi namanya kok Markus, namanya Petrus. Wah Tuhan baik nih, ini kok yang Tuhan tadi ternyata orang Kristen nih. Wah saya coba hubungin, saya coba memberanikan diri ketemu di suatu tempat. Saya bilang, Pak ini minta keringanan, saya bilang bunganya dihapus. Pokoknya minta keringanan cicil bapak itu. Akhirnya disetujui. Nah dari situ saya mulai nyicil, mulai bisa nyicil tuh. Jadi tiap gajian itu saya habiskan 75% itu berbayar utang. Ini 25% itu buat kehidupan sehari-hari, buat anak istri. Itu menderita sekali loh selama 5 tahun loh. Nah dari situ saya mulai mencari Tuhan ya. Mencari Tuhan di situ saya mulai rajin doa pagi, ya kan, cari wajah Tuhan. Nah dari situ Tuhan sudah mulai membukakan itu sebenarnya. Saya rajin ibadah, saya mulai cari wajah Tuhan betul di hadapan Tuhan, ya kan, minta pertolongan Tuhan. Nah, terus ada saudara saya, ada teman saya, mau gak kamu masuk dalam pelayanan? Ya, masuk dalam pelayanan. Nah saya coba untuk masuk dalam pelayanan waktu itu, tapi saya masih mikir-mikir juga. Itu pertama. Nah yang kedua ada lagi teman saya bilang, coba lu masuk pelayanan. Nah yang ketiga juga saya bilang udah 2 orang yang suruh saya masuk pelayanan. Nah terus yang ketiga saya tanya istri saya oke. Nah itulah saya masuk pelayanan itu, saya masuk di CK7. Nah tiap minggu saya jadi hasil, ya kan, terima tamu, ya di situ. Nah tapi Tuhan itu baik loh, ya. Dari masuk pelayanan itu terakhir tahun 2000 berapa 3 tahun yang lalu ya, saya memutuskan ini karena proses nih, saya lihat pertolongan Tuhan luar biasa. Sampai itu saya masuk sekolah teologi. Nah dari situ saya mulai masuk. Saya tahu ini panggilan Tuhan dalam hidup saya nih. Tuhan ingin saya masuk sekolah teologi karena dulu saya pernah mau masuk, ya kan, waktu SMA, cuma ini terpending nih, ya kan, udah berapa lama, 20 tahun. Nah dari situ jadi saya masuk sekolah teologi, ya saya belajar 2 tahun. Ya itu juga semua karena Tuhan. Karena ada orang yang menuntut saya juga, Pak Titus. Saya juga sama masih ragu. Nah makanya itu Pak Titus juga masak, kok gak masuk sekolah teologi? Masuk aja, tapi biayanya dari mana? Saya bilang, saya utang banyak, saya bilang. Ya itu gampang, tenang aja. Nah dari situ saya mulai keberanian, ya kan. Nah kedua juga saya nanya-nanya sekolah teologi kepada senior saya itu di gereja CK7. Pak ada sekolah teologi ini, menurut Bapak gimana? Ini bagus gak? Saya gak bilang saya mau masuk. Nah tapi senior itu bilang, kenapa kamu nggak masuk aja? Bukan kamu lebih cocok? Lah bisa seperti itu, udah 2 orang, terus istri saya juga setuju. Nah makanya itu saya masuk sekolah teologi, saya belajar, ambil TH 2 tahun, ya Bapak Ibu. Nah itu semua karena pertolongan Tuhan. Jadi kesaksian saya ini, kalau kita mau ngikut panggilan Tuhan, kita besar pasti Tuhan buka jalan, ya saudara ya. Jadi di 2021 kemarin awal, ini jujur, uang saya nih, utang saya nih masih ada 90 juta, itu dilunaskan sama saudara saya. Jadi saya benar-benar, sebenarnya masih ada cicil, masih banyak, sampai sekarang juga masih bisa belum lunas itu 90 juta. Tapi itu benar-benar dilunasi sama sekali, bukan karena dari uang saya, itu karena Tuhan yang mengirimkan, ya. Itulah Tuhan begitu baik, ya saudara. Itu kesaksian saya. Nah jadi kalau kita sudah mengerti panggilan dan pelayanan ini, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita perhatikanlah gerejamu, ya. Perhatikan tempat di mana kita beribadah, ya saudara. Gereja adalah rumah Tuhan, saudara-saudara. Kita adalah rumah Tuhan di mana kita memuji, menyembah Tuhan, ya, secara unity.
Gereja ini adalah tempat di mana kita bertumbuh, ya, kita dimulihkan, ya. Maka itu kita harus perhatikan gereja Tuhan, ya. Semua kita harus perhatikan kesatuan di dalam gereja ini, ya saudara ya. Di dalam ayat 3, dan berusahalah, Paulus bilang, memelihara kesatuan lo oleh ikatan damai sejahtera. Jadi Rasul Paulus itu menyadari bahwa sekalipun jemaat Efesus waktu itu memiliki komitmen untuk hidup dalam panggilan, tapi Rasul Paulus juga dia nggak ada jaminan mereka tetap setia, ya. Maka itu Tuhan Yesus pernah bilang, lo memang penurut tapi daging lemah. Maka itu Paulus itu ingin menasihatkan kepada jemaat Efesus waktu itu, ya. Berusaha untuk memelihara kesatuan lo, ya. Manusia nggak bisa hidup sendiri, manusia memerlukan orang lain. Dengan adanya kesatuan lo, maka jemaat yang satu dengan yang lain bisa saling mengingatkan, ya, menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi dalam kesatuan lo itu, Tuhan itu pasti memakai pemimpin rohani di tempat ini, ya. Pak J mungkin pemimpin rohani di tempat ini, ya. Tuhan pasti pakai Pak J itu untuk menggerakkan jemaat di tempat ini. Nah, kalau jadi kita jemaat tuh harus mengikuti tuntunan dari gembala di tempat ini untuk apa? Supaya ada kesatuan. Kita percaya kalau ada kesatuan di situ berkat Tuhan tercurah. Amin. Nah, di dalam keluarga pun juga sama. Kita sebagai kepala keluarga, kalau kita bisa jaga anak istri kita ada kesatuan, kerukunan, pasti juga ada berkat di situ. Amin, saudara. Nah, yang ayatnya berusaha. Kita ada di dalam keluarga besar gereja, hal itu terjadi bukan secara otomatis kita menjadi satu, tetapi kita berusaha untuk menjadi satu. Artinya apa? Kita harus aktif memelihara kesatuan. Kita harus saling menopang, saling mengasihi. Mungkin kita sama-sama berpuasa, ya, saling memaafkan. Kita harus memiliki saling bekerja sama dengan baik. Nah, yang kedua, memelihara berarti menjaga, melindungi, memperhatikan dan peduli. Memelihara juga mengandung arti ada pertumbuhan, saudara. Ya, jadi kita harus memelihara seperti tanaman. Ya, kalau kita pelihara dengan baik, kita kasih pupuk, ya, kita kasih air. Nah, itu juga nanti akan tanaman itu akan bertumbuh dan berbuah. Demikian juga dengan di tempat ini. Ya, kita harus memelihara biar ada pertumbuhan. Nah, jadi kesatuan lo. Kesatuan yang berasal dari Roh Kudus. Kesatuan lo selain menghasilkan kekuatan yang luar biasa, hal itu juga akan bisa menghasilkan keindahan yang luar biasa. Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 16 bahwa anggota tubuhmu yang terikat dalam suatu kesatuan akan tersusun rapi. Jadi dengan kesatuan lainnya yang besar itu akan menopang yang kecil. Ya, dalam pelayanan itu nggak ada yang besar dan kecil. Pengkhotbah bukan yang besar. Misalnya yang asyir 5 tamu bukan yang kecil, semua itu sama di hadapan Tuhan. Ya, pelayanan itu semua, justru yang kecil itu bisa menopang yang besar. Nggak mungkin seorang pengkhotbah Pak J bergerak semua dari 5 tamu, pemain musik Pak J sendiri semua, nggak mungkin. Jadi dibutuhkan semua kerjasama, ya, dengan jemaat, pengerja semua harus ada kerjasama. Ya, damai sejahtera artinya kita menjadi satu dengan Tuhan. Ya, Tuhan sudah menyamakan hidup kita dalam miliknya, kita diikat oleh damai sejahtera. Di dalam Efesus 4 ayat 4 sampai 6, di dalam ayat 4, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua di dalam semua. Nah, kita harus perhatikan kesatuan ini adalah sesuatu yang penting. Itu adalah kekuatan dalam orang percaya, ya saudara. Kita semua diikat oleh apa? Oleh kasih Kristus. Kita harus tahu, karena ada kasih Kristus, Kristus sudah mengasihi kita, dia disalib. Nah, itulah salib itu adalah kekuatan orang percaya. Ya, jadi semua orang Kristen di dunia itu semua memandang salib Kristus. Maka itu gereja tetap bisa ada karena ada kasih Kristus. Ya, Paulus mengingatkan jemaat agar mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Ya, untuk apa? Untuk satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Dan di dalam semua itu kita hanya memiliki satu tujuan dan semangat, yaitu memuliakan Tuhan. Jadi di dalam kesatuan roh ini kita harus saling topang, ya saudara ya. Kita harus berusaha untuk jaga kekudusan. Yang masing-masing kita harus jaga persekutuan kita dalam Tuhan. Ya, karena roh dan daging itu nggak mungkin bersatu. Ya saudara, misalnya kita tim ini hidup dalam keputusan dalam roh, yang tim ini bisa hidup dalam daging, nggak bisa bersatu. Jadi kita harus memiliki kesatuan hati di dalam Tuhan.
Ya, jadi setiap pribadi bertanggung jawab untuk memiliki kesatuan dengan Bapa. Hal itu tidak bisa bergantung dengan orang lain, karena setiap pribadi yang penting signifikan sama di hadapan Tuhan. Nah, sebelum kita melangkah keluar, ya saudara, saya tutup ya. Sebelum kita melangkah keluar, sebelum kita melayani menjadi berkat bagi orang lain, kita harus apa? Perhatikan gereja ya di tempat ini, di tempat gereja, di tempat kita bertumbuh, tempat kita tertanam, kita harus perhatikan gereja ya. Jadi kita harus bisa mengasihi sama seperti kita mengasihi keluarga kita ya. Kita juga harus bisa mengasihi gereja kita ya. Kita rindu gereja di tempat ini bisa mengalami pertumbuhan ya, pertumbuhan dalam dan kuantitas dan jumlah ya, dan juga kualitas dan rohani jemaat juga berubah, bertumbuh. Itu yang penting. Jadi walaupun sedikit orang nggak apa, yang penting kualitas jemaat ya, ada kedewasaan rohani dalam jemaat. Itu yang lebih penting. Semua itu bisa dilaksanakan kalau kita ada kesatuan. Masing-masing pihak, semua pengejar, gembala, jemaat saling menopang ya. Topang semua kegiatan gereja, program gereja harus ditopang semua. Nah, demikian juga dalam kesatuan antar gereja, kita harus pelihara, jangan suka menghakimi gereja lain, apalagi menyatakan gereja lain sesat karena berbeda aliran, berbeda pandangan. Karena semua gereja di muka bumi ini adalah tubuh Kristus yang akan menyatakan kebenaran dan kemuliaannya. Pernah dengar John Wesley, Bapak Ibu? John Wesley seorang pendeta dulu tahun 70-an ya, gereja Metodis. Dia pernah mimpi dibawa Tuhan ke neraka ya. Kalau saudara pernah dengar ceritanya, dia bertanya kepada malaikat John Wesley ini, seorang pendeta Metodis, apakah di sini ada seorang Katolik? Malaikat Tuhan tidak neraka nih ditanya. Seorang Katolik? Banyak, dibilang banyak. Apakah di sini ada aliran Calvinis, seorang Calvinis? Banyak. Nah, di neraka itu John Wesley bingung kenapa bisa banyak. Apakah ada orang Baptis? Banyak. Orang Metodis? Banyak. Nah, semakin bingung dia. Nah, terus dia dibawa lagi ke surga. Dia kan mimpinya, itu udah mimpi ya. Nah, malaikat dia tanya lagi, apakah di sana ada seorang Metodis? Ternyata nggak ada. Ya, Calvinis nggak ada, Katolik nggak ada. Jadi siapa yang ada? Dia bingung. Malaikat itu bilang yang ada adalah orang yang percaya Tuhan. Nah, itu yang percaya Yesus. Jadi aliran gereja itu nggak menentukan kita masuk surga atau neraka itu. Jadi Yesus lah yang bisa membawa kita ke surga ya. Jadi kuncinya adalah percaya kepada Yesus yang menjadi alasan untuk kita dapat saling memelihara kesatuan, bukan organisasi gerejanya apa, tetapi apakah gereja itu bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Apakah firman Tuhan sebagai pegangan dan penunjuk hidup mereka atau tidak. Apakah Yesus sebagai Tuhan mereka atau tidak. Jadi nggak perlu kita menimbulkan hal-hal yang prinsip ya, yang akan menyebabkan pada perpecahan. Nah, maka itu pagi hari ini inti dari khotbah ini adalah kita harus memiliki kesatuan di dalam jemaat ya. Kita harus memiliki kesatuan, kita harus bersatu, jangan menghakimi orang. Kita harus bangun kesatuan semuanya untuk apa? Agar gereja ini tetap eksis ya, tetap bisa bertahan, bisa bertumbuh dan berbuah. Amin saudara. Amin. Yuk kita tutup dengan doa ya. Bapak di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami ucap syukur untuk Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami memperhatikan gereja kami, mengasihi gereja kami Tuhan. Biar apa yang kami punya Tuhan, talenta kami, hidup kami, apapun Tuhan kami beri pada gereja ya Tuhan. Biar semuanya untuk pertumbuhan gereja di tempat ini Tuhan. Kalau lihat bangku-bangku masih banyak yang kosong ya Tuhan, biar Tuhan kirimkan jemaat-jemaat yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar gereja ini boleh berdampak Tuhan, membawa dampak menjadi terang, biar kasih Kristus dinyatakan Tuhan dimanapun di berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak J sebagai kembali tempat itu, berkati berlimpah-limpah jaga keluarga, istrinya, anaknya, semua Tuhan berkati juga jemaat di tempat ini Tuhan. Kau hibur yang susah Tuhan, Kau tolong yang beban berat Tuhan, Kau buka jalan keluar. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ucap syukur. Haleluya, amin.